Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna Pasaribu, NIM 1820-2014, Prodi Tadris Matematika, Ruang 1, Semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral garis dari mata kuliah Kalkulus Peubah Banyak. Jadi di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari beberapa orang yang akan memiliki penjelasannya masing-masing. Saya sendiri mengambil materi integral garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husna Pasaribu dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi integral garis. Jadi di mana integral garis ini adalah generalisasi dari integral tentu, yang dimana rumus integral tentu yaitu integral dengan batas A sampai B fx dx. Kita ganti atau batas A dan B diganti menjadi kurva C, sehingga rumusnya menjadi integral C fx, y ds. Jadi dalam integral garis memiliki dua kasus. Kasus pertama, kurva C mulus seluruhnya, sebagaimana gambar yang telah tersedia. Misalkan C menghubungkan antara A, XA, YA dan B, XB, YB. Misalkan delta S sama dengan DS, panjang busur dari PI kurang 1 dikali PI. Dengan rumus DS sama dengan akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat dt. Dari rumus ini kita menemukan rumus integral garis dengan kurva C mulus seluruhnya, yaitu integral C fx, y ds sama dengan integral batas bawah A dan batas atas B fx t, yt dikali akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat dt. Itu untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, kurva C mulus sepotong-potong. Sepotong-sepotong sebagaimana gambar berikut ini. Kita melihat kurva C-nya itu mulus tapi berpotong-potong. Maka diadaptasikan dari rumus yang telah diketahui mulus seluruhnya, hanya tinggal dijumlahkan, sehingga rumus dari kurva C mulus sepotong-potong ini adalah integral C sama dengan integral C1 ditambah integral C2 ditambah integral C3 ditambah seterusnya sampai ditambah integral Cn sesuai dengan jenis kurva C yang terpotong tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Tentang contoh soal akan dibahas oleh kelompok 6 yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amalia Hasibuan, NIM 1820-2030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sadali Asmaul Husna, di mana saya akan menjelaskan tentang contoh integral garis. Simak penjelasannya pada video berikut ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang contoh soal integral garis, di mana kasus pertamanya hitunglah integral garis fx, y sama dengan 2x, di mana c adalah rt sama dengan t per 2i ditambah t pangkat 2j, dengan batasannya itu adalah t berada di antara 0 sampai dengan 6. Kurva C parametrik ditulis x t sama dengan t per 2, di mana turunan pertamanya adalah 1 per 2. YT sama dengan T pangkat 2, di mana turunan pertamanya adalah 2T. Maka integralnya menjadi integral 0 sampai dengan 6 T ds. Asal dari T ini adalah integral 0 sampai dengan 6 fx y ds. Di mana tadi fx y itu sama dengan 2x. Jadi integral 0 sampai dengan 6 2x ds. X-nya tadi adalah T per 2, maka kita masukkan ke dalam X-nya ini.
sehingga menghasilkan integral 0 sampai dengan 6 T ds. Kemudian ds-nya itu adalah 1/2, itu adalah turunan x tadi, 1/2 pangkat 2 ditambah 2T pangkat 2 dt, sehingga hasilnya 1/4 ditambah 4T pangkat 2 dt. Maka integral 0 sampai dengan 6 T akar 1/4 ditambah 4 ditambah 4T pangkat 2 dt. Kita misalkan U sama dengan 1/4 ditambah 4T pangkat 2. DU-nya adalah 8T dt dengan T dt sama dengan 1/8 DU. Sehingga hasilnya integral 0 sampai dengan 6 1/8 U pangkat 1/2 DU sama dengan kita integralkan 1/8 U pangkat setengah ini. Sehingga hasilnya adalah 1/12 U pangkat 3/2 dengan batasannya adalah 0 sampai dengan 6. Sehingga hasilnya nanti adalah 144,36. Baik, untuk kasus yang kedua, hitunglah integral garis untuk integral C x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2 dx ditambah 2xy dy di sepanjang kurva C yang persamaan parametriknya adalah x sama dengan t pangkat 2, y sama dengan t pangkat 3 dengan batas t berada di antara 0 sampai dengan 1. Rumus kasus kedua itu adalah SC sama dengan SC1 ditambah SC2 ditambah SC3 sampai dengan seterusnya. Dari soal ini kita ketahui X sama dengan T pangkat 2, Y sama dengan T pangkat 3. Jika X diturunkan, maka diperoleh dx per dt sama dengan 2T. Sehingga dx sama dengan 2T dt. Jika T kita turunkan, maka jika Y kita turunkan, maka dy per dt sama dengan 3T pangkat 2. Sehingga dy sama dengan 3T pangkat 2 dt. Nah, setelah kita peroleh, kita jabarkan, maka kita masukkan ke dalam fungsi integral garis yang ada dalam soal ini. SC sama integral C x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2 dx ditambah 2xy dy. Tadi batasannya adalah 0 sampai dengan 1. Maka kita masukkan x pangkat 2. Berarti tadi x adalah t pangkat 2. Kita masukkan ke dalam x yang ini. Kemudian y sama dengan t pangkat 3. Kita masukkan ke dalam persamaan integral garis tersebut. Dx sama dengan 2T dt ditambah 2xy ditambah 2 x-nya sama dengan t pangkat 2 dan y sama dengan t pangkat 3 dikali dy. dy-nya di sini adalah 3T pangkat 2 dt. Sehingga hasilnya integral 0 sampai dengan 1 T pangkat 2 dipangkatkan lagi, hasilnya adalah T pangkat 4 dikurang T pangkat 6 dikali 2T dt ditambah 6T pangkat 7 dt. Sama dengan integral 0 sampai dengan 1, 2T pangkat 5 dikurang 2T pangkat 7 dt ditambah 6T pangkat 7 dt. Sama dengan integral 0 sampai dengan 1, 2T pangkat 5 dikurang 4T pangkat 7 dt. Kita integralkan 2T pangkat 5 dikurang 4T pangkat 7. Hasilnya adalah 2/6T pangkat 6 dikurang 4/8T pangkat 8 dengan batasannya tadi adalah 0 sampai dengan 1. Kita masukkan batasannya tadi. Sehingga hasilnya 2/6 dikali 1 pangkat 6 dikurang 4/8
dikali 1/8 dikurang 2/6, T-nya kita ganti dengan 0, pangkat 6, dikurang 4/8, 0 pangkat 8. Hasilnya adalah 2/6 dikali 1 dikurang 4/8 dikali 1 dikurang 0, karena 0 dikali dengan 2/6 hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan 0 dikali 4/8. Sehingga hasilnya 2/6 dikurang 4/8 sama dengan 1/3 dikurang 1/2. Hasilnya adalah 5/6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Harahap dari jurusan Tadris Matematika. Saya dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari integral permukaan. Definisi dari integral permukaan yaitu jika S suatu permukaan dua sisi yang demikian mulus dan N adalah vektor normal satuan positif, maka fluks atau massa yang mengalir per satuan waktu dari A, X, Y, Z melalui permukaan S adalah integral permukaan. Fluks atau vektor F yang melintasi S sama dengan double integral S A dikali N dikali ds. Untuk menghitung integral permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan S pada salah satu bidang koordinator. Kemudian menghitung integral lipat 2 dari proyeksi. Jika permukaan S memiliki proyeksi pada bidang XY, maka integral permukaan menjadi persamaan double integral S A dikali N dikali ds sama dengan double integral S A dikali N dikali dx dy per nilai mutlak dari N dikali K. Sedangkan jika proyeksi pada bidang XZ, maka integral permukaan menjadi persamaan double integral S A dikali N dikali ds sama dengan double integral S dikali A dikali N dikali dx dz per nilai mutlak dari N dikali I. Dan proyeksi pada bidang YZ, maka integral persamaan menjadi double integral S A dikali N dikali ds sama dengan double integral S A dikali N dikali dy dz per nilai mutlak dari N dikali I. Nah, itulah sekilas definisi mengenai integral permukaan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrinal Anwar, NIM 18202000072. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari integral permukaan. Baiklah, di sini sudah ada satu soal yang akan kita bahas bersama. Oke, langsung saja. Untuk ini 2x tambah y tambah 2z sama dengan 16. Kita perkecil terlebih dahulu. Jadi hasilnya 2x tambah y tambah 2z sama dengan 16. Itu diperkecil menjadi x tambah 1/2y tambah z sama dengan 8. Baik, setelah itu kita keluarkan z-nya ya. Z sama dengan 8 dikurang x dikurang 1/2y. Oke, sama dengan f x, y. Oke,
kita keluarkan fx-nya. Fx-nya itu sama dengan min 1 dan fy-nya itu sama dengan min 1/2. Oke, sampai sini sudah paham. Selanjutnya kita akarkan ya. Akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat tambah 1. Langsung masukkan aja nilainya. Akar fx itu min 1 kuadrat ditambah min setengah kuadrat ditambah 1. Hasilnya menjadi 3/2. Baik, selanjutnya kita substitusikan ke nilai ini ya. Nilai x dan y nya 0,0 dan 2,3. Oke, coba langsung saja kita tulis kembali. X sama dengan 0, y sama dengan 0, x sama dengan 2, y sama dengan 3. Langsung saja, integral 2 dan 0, integral 3 dan 0, 3/2 nilai yang ini, dy per dx, dy kali dx ya, bukan dy per dx, dy kali dx sama dengan integral 2 dan 0, 3/2 y batas 3 dan 0. Lanjut, integral 2 dan 0 ini langsung ya, hasilnya menjadi 9/2 dx. 9/2 ini juga kita substitusikan ke batas 2 dan 0. 9/2 x batas 2 dan 0, hasilnya akan menjadi 9. Cukup mudah kan teman-teman? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.